Kabar ini tentu mengingatkan kepada kita ketika ada seorang sepasang kekasih ataupun segerombolan komunitas yang kemudian selfie dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Nah, ini ada informasi juga sepasang calon pengantin terpeleset dan kemudian jatuh ke dalam lembah air terjun. Keduanya ini ditemukan sudah tak bernyawa lagi oleh puluhan petugas gabungan. Peristiwa naas tersebut terjadi ketika pasangan calon pengantin ini melakukan foto prewedding yang biasa dilakukan bagi pasangan yang akan segera menikah. Sangat memilukan. Tanggal pernikahan tinggal menunggu hari, yaitu 5 April 2016. Namun naas, pasangan pengantin ini tewas saat melakukan foto prewedding di tepi air terjun. Pasangan kekasih ini terpeleset dan terjatuh ke dalam air terjun. Mendadak, hari bahagia pun berubah jadi hari yang penuh duka. Sanak famili yang ikut menemani prosesi foto prewedding tersebut langsung panik dan segera meminta tolong pada warga sekitar air terjun Tensaren Bidin. Puluhan petugas gabungan dari polisi, TNI dan Basarnas pun segera diterjunkan untuk mencari pasangan calon pengantin tersebut. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena untuk mengangkat jasad korban, petugas harus menggunakan tali agar kedua jenazah bisa diangkat dari dasar jurang ke atas. Menurut informasi, calon pengantin yang ingin melakukan foto prewedding bernama Ari Irwandi dan Irmayanti. Keduanya tercatat sebagai warga Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh. Akan tetapi sampai di bawah, duluan memoto dulu siapa ini si Ari Irawandi sebelum dia diambil syuting mungkin preweddingnya, difoto dulu sama Irawandi keponakan yang dua. Sementara yang perempuan duduk di batu sebelah. Nah, pada saat dia memoto, atrek-atrek, jatuh terpeleset, itulah hanyut. Pasca peristiwa ini, tempat wisata air terjun Tensaren Bidin, Bandar Bener Meriah, Aceh ditutup untuk umum. Dari Kabupaten Bener Meriah, Haidir Azhar, Rahmat Rizki, TV One mengabarkan. Padahal di awal tahun 2016 tapi masih saja ada yang ditemukan hotspot, ada di Riau tadi kebakaran hutan. Ya, setidaknya di Sumatera ini ada beberapa titik yang dinyatakan sangat rawan sekali akan kebakaran hutan. Yang tadi Andrew bilang di bulan-bulan ini tentunya banyak sekali curah hujan yang tinggi, tetapi ironisnya seperti itu di sana ya. Di Kalimantan saja ada sekitar 50 hotspot, paling tidak ini sebagai langkah cepat dari tim SAR gabungan untuk segera memadamkan api. Kali ini mengenai banjir akibat luapan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur yang telah berlangsung selama 1 bulan mulai berangsur-angsur surut. Meski berangsur surut, genangan air masih merendam belasan desa di 3 kecamatan. Warga korban banjir pun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah setempat. Banjir yang melanda 58 desa di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur akibat luapan Bengawan Jero atau anak sungai Bengawan Solo berangsur-angsur surut. Namun surutnya air tersebut masih menyisakan genangan air setinggi 30 cm. Belasan desa pun masih tergenang banjir, terutama desa-desa di sekitar bantaran anak sungai Bengawan Solo. Di antaranya adalah Desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Desa Blajo, Gambuhan, Kiringan, dan Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah. Di Desa Putat Kumpul, jalan utama kampung serta rumah-rumah warga masih tergenang air. Warga terpaksa memasang bongkahan batu bata yang ditatak hingga ke dalam rumah untuk menghindari genangan air. Bencana banjir ini telah berlangsung hampir 1 bulan. Kondisi ini mengakibatkan banyak warga yang terserang berbagai penyakit. Ironisnya, sejak tergenang banjir belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah setempat. Sudah mendapatkan bantuan? Belum, kemarin aja dikasih itu beras aja, enggak semua. Sekarang keluhannya warga seperti apa? Kemarin keluhan orang tingginya aja diam aja. Enggak ini ya, Bu? Tinggi, Bu, tadi kemarin banjirnya, Bu. Iya, kemarin segini. Ini surut ini sudah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Di samping menggenangi jalan dan rumah, banjir juga merendam ratusan hektar tambak ikan dan sawah. Bahkan sejumlah ruas jalan rusak berat akibat lamanya terendam banjir. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Zaini, TV One mengabarkan.
Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang. Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan Pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan Pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari dua hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR, mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja, paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai, sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu, setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan, bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat. Kami silakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sekian. Sudah, Pak Menteri Keuangan, dana. Baik, menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya, keamanan nasional dan sebagainya akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian, Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua,
Tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan, dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat. Kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang, ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan, ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat, ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan yang ada. Online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan menteri agar bisa lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan, tidak dicegah, hanya bagaimana kita manage-nya secara optimal. Barangkali itu saja, dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan baik, dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh. Yang ini. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam mengikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil
berapa persentase yang pas untuk independen dan berapa yang pas untuk parpol. Jika revisi ini dilakukan, maka Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan maju melalui jalur independen dalam Pilkada Jakarta secara langsung akan dirugikan. Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memastikan bahwa pemerintah dalam posisi untuk menjamin hak politik setiap kandidat yang ingin maju melalui jalur independen. Saya kira jangan ada kesan membatasi ya. Ini kan hak politik warga negara, hak politik masyarakat yang mencalonkan diri dan ingin mencalonkan seseorang. Saya pikir intinya kami ingin menjaring calon kepala daerah yang terbaik, yang mampu memimpin daerahnya. Kalau partai, silakan tanya ke partai. Awalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, calon independen harus mengumpulkan 6,5 hingga 10% jumlah penduduk. Aturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk meringankan syarat bagi calon independen menjadi hanya cukup mengumpulkan 6,5 sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai usulan Komisi 2 DPR yang akan menaikkan batas dukungan calon perseorangan pada pilkada selanjutnya. Ia optimistis relawan pendukungnya mampu mengumpulkan KTP dukungan sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. Iya, artinya teman Ahok harus kerja lebih keras lagi kan? Pak, sampai sekarang kan teman Ahok belum 1 juta. Berarti ada kemungkinan itu upaya parpol bantuan yang ada di DPR itu tidak bakal masih Pak? Enggak. Mereka dapat kok 1 juta kok lewat. Udahlah, aku mau santai aja. Jabatan itu betul-betul amanah. Lu gak usah rebut. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Yang penting lu kerja benar aja udah, gak usah pusing nih. Masih merendam belasan desa di 3 kecamatan. Warga korban banjir pun hingga kini belum menerima bantuan dari pemerintah setempat. Banjir yang melanda 58 desa di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur akibat luapan Bengawan Jero atau anak sungai Bengawan Solo berangsur-angsur surut. Namun surutnya air tersebut masih menyisakan genangan air setinggi 30 cm. Belasan desa pun masih tergenang banjir, terutama desa-desa di sekitar bantaran anak sungai Bengawan Solo. Di antaranya adalah Desa Putat Kumpul, Kecamatan Turi, Desa Blajo, Gambuhan, Kiringan, dan Desa Bojo Asri, Kecamatan Kalitengah. Di Desa Putat Kumpul, jalan utama kampung serta rumah-rumah warga masih tergenang air. Warga terpaksa memasang bongkahan batu bata yang ditatak hingga ke dalam rumah untuk menghindari genangan air. Bencana banjir ini telah berlangsung hampir 1 bulan. Kondisi ini mengakibatkan banyak warga yang terserang berbagai penyakit. Ironisnya, sejak tergenang banjir belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah setempat. Sudah mendapatkan bantuan? Belum, kemarin aja dikasih itu beras aja, enggak semua. Sekarang keluhannya warga seperti apa? Mana enggak keluhan, orang tingginya aja diam aja. Enggak ini ya Bu? Tinggi Bu tadi, kemarin banjirnya Bu? Iya, kemarin. Ini surut ini sudah berapa hari Bu? 3 hari. 3 hari. Di samping menggenangi jalan dan rumah, banjir juga merendam ratusan hektar tambak ikan dan sawah. Bahkan sejumlah ruas jalan rusak berat akibat lamanya terendam banjir. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Zaini, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo bersama Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas di Istana Presiden. Ratas kali ini membahas beberapa hal, di antaranya rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Presiden mengkritisi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Presiden meminta harus ada regulasi yang tepat dalam pembenahan penyelenggaraan Pilkada serentak. Permintaan Presiden tersebut merupakan sinyal Presiden menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada. Meski demikian, Presiden juga meminta kepada kementerian terkait bersama DPR agar merevisi Undang-Undang Pilkada secara seimbang agar tidak terjebak dalam perangkap politik. Diharapkan regulasi yang akan disepakati benar-benar menjadi payung hukum yang sifatnya berjangka panjang.
Dan sekarang kami akan langsung mengajak Anda untuk mengikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Harus ke Kementerian Koperasi dengan Dinas Perhubungan DKI, dengan Perhubungan dan lain sebagainya. Dan dari Perhubungan juga, tadi Pak Sekjen menyampaikan akan ada beberapa penyesuaian aturan-aturan di level atau di tingkat peraturan Menteri agar bisa lebih lebih menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Karena apa? Kembali yang namanya aplikasi online, pengembangan aplikasi ini sesuatu keniscayaan tidak dicegah, hanya bagaimana kita manage-nya secara optimal. Barangkali itu saja, dan tadi juga sudah dilaporkan ke Presiden bahwa dalam waktu beberapa saat ini akan selesai. Jadi tidak hiruk pikuk lagi lah. Dan yang bisa menikmati layanan dengan baik, dengan lebih baik, lebih nyaman dan lebih affordable, lebih terjangkau juga masih tetap bisa menikmati layanannya. Kira-kira demikian teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan satu atau dua boleh, yang ini. Karena sudah tahu. Itu adalah konferensi pers yang disampaikan oleh Menkominfo tentang wacana pemblokiran dari transportasi berbasis online yang menyatakan akan mengambil keputusan dalam beberapa hari dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Koperasi agar dapat menyesuaikan antara kepentingan dari pengusaha taksi, supir taksi dan juga pengusaha dari aplikasi online. Sementara itu, menurut dari revisi Undang-Undang Pilkada yang disampaikan Menteri Dalam Negeri, ada 16 poin yang akan segera dimasukkan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang aparatur sipil yang harus mundur pada saat menjadi calon dari kepala daerah. Sementara itu, DPR berencana memperberat syarat dukungan untuk calon independen dalam ikuti konsultasi pemilihan kepala daerah. Revisi undang-undang yang memberatkan calon independen bisa jadi akan mengganjal langkah Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk maju melalui jalur perseorangan. Komisi 2 DPR mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Salah satu agendanya adalah memperberat syarat pengajuan calon independen atau perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, calon yang akan maju melalui jalur independen paling sedikit harus mengumpulkan dukungan 6,5 sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Namun sebagian Komisi 2 DPR berencana akan meningkatkan syarat minimal dukungan menjadi 10 hingga 15% dari DPT atau bahkan 15 hingga 20% DPT. Sebagian pengusul beranggapan bahwa syarat yang diatur saat ini terlalu ringan jika dibandingkan dengan syarat dukungan untuk calon dari partai politik, yaitu sebesar 20% dari jumlah suara. Bahkan beberapa anggota Dewan mendesak agar revisi ini dapat segera disetujui sebelum masa reses DPR 21 Maret mendatang. Ya kan partai politik malah 25% sampai 30% kan di DPRD dan di jumlah suara. Bahkan lebih sulit mendapat dukungan partai politik daripada independen sebetulnya dari jumlah dukungan suaranya. Jadi saya kira kita akan menyesuaikan supaya bijaksana dan adil berapa persentase yang baik. Menambahkan saja bahwa jadi untuk anggaran pilkada pada prinsipnya seperti tahun sebelumnya, untuk yang pilkada serentak ini menggunakan dana APBD untuk masing-masing pemdanya. Nah, kalau ada hal yang kurang ataupun yang sifatnya nasional, sifatnya strategis, ya keamanan nasional dan sebagainya akan dianggarkan melalui APBN. Jadi on top dari APBD yang itu bisa menggunakan APBN. Nah, khusus untuk yang KPUD maupun Bawaslu di daerah, kita sudah ada mekanisme yaitu melalui hibah dari APBD ke pusat supaya governance-nya maupun administrasi lebih baik lagi. Saya demikian Pak. Terima kasih. Pak, yang ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu karena teman-teman mau pulang pakai apa gitu. Teman-teman semua, tadi kami sebelum rapat terbatas ini saya mengikuti rapat dengan Kementerian Perhubungan, dihadiri oleh Sekjen dan juga kebetulan merangkap sebagai Dirjen Angkutan Darat, kemudian dari Kepala Dinas Perhubungan DKI, kemudian ada Grab dan Uber. Intinya ada aturan, ada undang-undang ya memang, tetapi sudah pasti faktanya juga ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan layanan transportasi umum yang lebih nyaman dan lebih terjangkau dari sisi biaya. Dan aplikasi online itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu biar bagaimanapun akan datang, tidak bisa di stop. Justru kita harus manfaatkan untuk proses yang lebih efisien. Jadi bottom line-nya tadi kita bersepakat, ya, kami bersepakat bagaimana menyelesaikan ini dalam tatanan
yang ada, online-nya juga tetap harus bisa jalan nantinya. Nah ini karena rupanya masalahnya sangat teknis, sangat dalam, karena ada izin yang sedang diproses di Kementerian Koperasi yang saya sendiri akan turun ke Kementerian Koperasi untuk percepatan proses hingga semuanya bisa rapi. Karena ini kan kepentingan ada supir taksi konvensional, ada juga masyarakat yang memang setelah mungkin pulang jam kantor memanfaatkan mobil Avanza-nya untuk lebih diberdayakan. Itu kan sebenarnya tidak berbeda yang katakanlah pegawai yang tinggal di Bogor, kemudian di ujung pintu tol suka teleponan, kumpul patungan. Nah itu kan sama saja, hanya ini dalam bentuk online. Jadi semua kita tampung, insya Allah dalam beberapa saat ke depan ini akan selesai. Dan ini apakah dari pengemudi taksi konvensional juga tidak merasa tidak ada level playing field, nantinya pasti akan ada level playing field. Hanya ini perlu waktu beberapa saat lagi untuk menyelesaikan antara yang saya sendiri di Istana Negara. Yang kedua, seluruh aturan MK akan kita masukkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Evaluasi tahapan-tahapan pilkada. Kalau ada tahapan sengketa, tahapan pilkada, mau menggunakan dari Bawaslu, KPU, atau MA, ini akan ditunggalkan misalnya. Yang ketiga tadi diputuskan juga, bagi anggota DPR, DPD, PNS, TNI, pejabat tetap mundur. Kalau tidak ini akan bisa menggunakan kewenangannya dalam tanda petik. Kemudian poin yang penting lagi adalah menyangkut anggaran. Anggaran itu tetap dibebankan kepada daerah. Kalau daerah itu bisa memanage dengan baik juga bisa. Kemarin 269 toh juga cukup tercukupi. Nanti Pak Wamen Keuangan akan bisa menjelaskan pos-pos mana yang memungkinkan khususnya untuk keamanan dan sebagainya. Ada hampir 16 poin nanti perubahan. Sudah ada harmonisasi kami dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Seknek dan Sekap. Mudah-mudahan sehari dua hari ini akan ampresnya kita kirim ke DPR, mudah-mudahan setelah reses DPR awal Maret sudah kita bisa kerja, paling lambat mudah-mudahan 1 bulan selesai, sehingga KPU sudah bisa melakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan peraturan KPU, Bawaslu, setelah undang-undang ini berjalan pada bulan April. Mudah-mudahan ini 107 pilkada di tahun depan, bulan Februari ini tahapannya sudah bisa dimulai pada bulan-bulan Mei, April, Mei ini oleh KPU. Saya kira ini secara umum yang kami sampaikan. Arahan Bapak Presiden tetap dikaji juga tahapan yang paling krusial, yaitu Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2019, kemudian Pilkada sisa karena menyangkut mayoritas kepala daerah, gubernur khususnya di tahun 2018. Tapi secara prinsip pemerintah sudah menugaskan Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili Bapak Presiden untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada khususnya yang setiap tahun ini akan kita laksanakan. Saya kira demikian secara singkat, kami silakan Pak Menteri Hukum dan HAM dulu untuk menambahkan. Sekian. Sudah, Pak Menteri Keuangan, Dana. Kabar ini tentu mengingatkan kepada kita ketika ada seorang sepasang kekasih ataupun segerombolan komunitas yang kemudian selfie dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Nah ini ada informasi juga sepasang calon pengantin terpeleset dan kemudian jatuh ke dalam lembah air terjun. Keduanya ini ditemukan sudah tak bernyawa lagi oleh puluhan petugas gabungan. Peristiwa naas tersebut terjadi ketika pasangan calon pengantin ini melakukan foto prewedding yang biasa dilakukan bagi pasangan yang akan segera menikah. Sangat memilukan. Tanggal pernikahan tinggal menunggu hari, yaitu 5 April 2016. Namun naas, pasangan pengantin ini tewas saat melakukan foto prewedding di tepi air terjun.
Pasangan kekasih ini terpeleset dan terjatuh ke dalam air terjun. Mendadak, hari bahagia pun berubah jadi hari yang penuh duka. Sanak famili yang ikut menemani prosesi foto prewedding tersebut langsung panik dan segera meminta tolong pada warga sekitar air terjun Tensaren Bidin. Puluhan petugas gabungan dari polisi, TNI dan Basarnas pun segera diterjunkan untuk mencari pasangan calon pengantin tersebut. Upaya evakuasi berlangsung dramatis karena untuk mengangkat jasad korban, petugas harus menggunakan tali agar kedua jenazah bisa diangkat dari dasar jurang ke atas. Menurut informasi, calon pengantin yang ingin melakukan foto prewedding bernama Ari Irwandi dan Irmayanti. Keduanya tercatat sebagai warga Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh. Akan tetapi sampai di bawah, duluan memoto dulu siapa ini si Ari Irawandi sebelum dia diambil syuting mungkin preweddingnya, difoto dulu sama Irawandi keponakan yang dua. Sementara yang perempuan duduk di batu sebelah. Nah, pada saat dia memoto, atrek-atrek jatuh terpeleset, itulah hanyut. Pasca peristiwa ini, tempat wisata air terjun Tensaren Bidin, Bandar Bener Meriah, Aceh ditutup untuk umum. Dari Kabupaten Bener Meriah, Haidir Azhar, Rahmat Rizki, TV One mengabarkan. Padahal di awal tahun 2016 tapi masih saja ada yang ditemukan hotspot, ada di Riau tadi kebakaran hutan. Ya, setidaknya di Sumatera ini ada beberapa titik yang dinyatakan sangat rawan sekali akan kebakaran hutan. Yang tadi Andrew bilang di bulan-bulan ini tentunya banyak sekali curah hujan yang tinggi, tetapi ironisnya seperti itu di sana ya. Di Kalimantan saja ada sekitar 50 hotspot, paling tidak ini sebagai langkah cepat dari tim SAR gabungan untuk segera memadamkan api. Kali ini mengenai banjir akibat luapan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan, Jawa Timur yang telah berlangsung selama 1 bulan mulai berangsur-angsur surut. Meski berangsur surut, genangan air